Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egy Jolestiana, NIM 1930604039. Saya dari Mazawa 3. Saya di sini ingin menjelaskan sedikit tentang materi penulisan pesan bisnis. Pada dasarnya, penulisan pesan bisnis mencakup 3 komponen penting, antara lain perencanaan, pengorganisasian, dan revisi pesan bisnis. Masing komponen dijelaskan secara rinci, yaitu sebagai berikut. 1. Perencanaan pesan bisnis. Pengertian perencanaan pesan bisnis. Pada dasarnya, perencanaan memiliki arti yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia, baik dalam dunia bisnis maupun non-bisnis. Perencanaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mempersiapkan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Perencanaan yang baik akan mempermudah pencapaian tujuan dengan cepat, tepat, dan mudah. Berikut tahap perencanaan pesan bisnis. Menurut Murphy, agar pencapaian pesan-pesan bisnis dapat dilakukan secara efektif, terdapat beberapa tahapan penting yang perlu diperhatikan sebagai berikut. 1. Tujuan penyampaian pesan bisnis. Tahap pertama yang perlu diperhatikan yaitu perlunya pemahaman yang baik terhadap apa tujuan penyampaian pesan bisnis tersebut. Tujuan penyampaian pesan bisnis sudah jelas, maka hal ini akan memudah dan memperlancar penyampaiannya. 2. Menganalisis audiens. Setelah menemukan apa maksud dan tujuan penyampaian pesan bisnis, tahapan berikutnya yaitu bagaimana menganalisis audiens. Apa, siapa, bagaimana, dan kapan sebaiknya pesan bisnis itu disampaikan. 3. Menentukan ide, gagasan pesan bisnis. Setelah menganalisis audiens, maka tahap berikutnya menentukan ide, gagasan atau pesan bisnis yang ingin disampaikan kepada pihak lain. Dalam hal ini, yang menjadi fokus adalah apa substansi pesan bisnis yang ingin disampaikan kepada pihak lain. 4. Membuat outline pengorganisasian pesan bisnis. Tahapan terakhir dalam menentukan perencanaan pesan bisnis yang membuat outline pengorganisasian pesan bisnis. Pembuatan outline pada dasarnya mencakup tentang apa poin penting yang ingin disampaikan kepada pihak lain dan bagaimana urutannya yang logis disistematis. Tujuan komunikasi bisnis. Secara umum ada 3 tujuan pokok komunikasi bisnis, yaitu 1. Memberikan informasi, 2. Memberi persuasi, 3. Melakukan kolaborasi. 1. Memberi informasi. Tujuan pertama komunikasi bisnis yaitu memberikan informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada pihak lain. Contohnya, informasi tentang produk baru, lowongan kerja, pembukaan kantor, cabang baru, dan sebagainya. 2. Memberi persuasi. Tujuan kedua komunikasi bisnis yaitu memberi persuasi kepada pihak lain agar apa yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan benar. Hal ini sering dilakukan terutama yang berkaitan dengan negosiasi antara seseorang dengan orang lain dalam bisnis. 3. Melakukan kolaborasi. Tujuan ketiga komunikasi bisnis yaitu melakukan kolaborasi antar kerjasama bisnis antara seseorang dengan orang lain. Melalui jalinan komunikasi bisnis tersebut, seseorang dapat dengan mudah melakukan kerjasama bisnis baik dengan perusahaan domestik maupun dengan perusahaan asing. Berikut penentuan ide pokok. Setiap pesan bisnis akan bermuara pada satu tema pokok, yaitu ide pokok atau main idea. Ide pokok pada dasarnya merupakan sesuatu yang menjadi pokok bahasa utama dalam penyampaian pesan-pesan bisnis. Sementara itu, hal-hal lain di luar ide pokok adalah ide-ide pendukung atau support idea. Beberapa teknik brainstorming yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi ide pokok dapat dilihat pada gambar 5.1. 1. Storyteller store. 2. Random list. 3. KFR atau Constellation Finding Recommendation Worksheet. 4. Journalistic approach. 5. Questions
and ensure kind. Berikut seleksi saluran dan media. Penyampaian pesan bisnis sebaiknya perlu disesuaikan dengan situasi yang ada agar maksud atau tujuan dari penyampaian pesan bisnis tersebut dapat tercapai. Pada umumnya, penyampaian pesan bisnis dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Penyampaian pesan bisnis dalam suatu format tertulis diperlukan jika pesan-pesan bisnis yang ingin disampaikan bersifat kompleks, dibutuhkan secara permanen untuk diferensi di masa yang akan datang. Jumlah audiens atau penerimaan pesan besar dan menyebar. Berikut pengorganisasian pesan bisnis. Pentingnya pengorganisasian yang baik dengan mengatur ide-ide secara logis, berurutan dan tidak bertele-tele. Maka ide yang disampaikan akan dapat memuaskan kebutuhan informasi, motivasi maupun praktis bagi para penerima pesan. Mengorganisasi pesan-pesan bisnis secara baik merupakan suatu keharusan dan sekaligus tantangan bagi komunikator. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengorganisasian yang baik sebagai berikut. 1. Subjek dan tujuan penyampaian pesan bisnis haruslah jelas. 2. Semua pesan bisnis yang disampaikan harus berhubungan dengan subjek dan tujuan. 3. Ide atau gagasan harus dapat dikelompok dan disajikan dengan cara yang logis. 4. Semua pesan bisnis yang penting harus sudah tercakup di dalamnya. Berikut manfaat pengorganisasian yang baik. 1. Membantu penerimaan pesan memahami pesan. 2. Membantu penerima pesan menerima pesan. 3. Menghemat waktu. 4. Mempermudah pekerjaan komunikator. Berikut pengorganisasian pesan bisnis melalui outline. Pada dasarnya, untuk mencapai pengorganisasian yang baik diperlukan dua proses tahapan, yaitu mendefinisikan dan menggolongkan ide-ide, kemudian menetapkan urutan ide-ide dengan perencanaan organisasional terpilih secara cermat. Berikut mendefinisikan dan mengelompokkan ide. Mulailah dengan mendefinisikan secara jelas apa yang ingin disampaikan kepada audiens dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh audiens dengan baik. Pada dasarnya, untuk mencapai pengorganisasian yang baik diperlukan dua proses tahapan, yaitu mendefinisikan dan menggolongkan ide-ide, kemudian menetapkan urutan ide-ide dengan perencanaan organisasional terpilih secara cermat. 1. Mendefinisikan dan mengelompokkan ide. Mulailah dengan mendefinisikan secara jelas apa yang ingin disampaikan kepada audiens dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh audiens dengan baik. Jika Anda menyusun pada pesan bisnis yang panjang dan kompleks, maka mempersiapkan suatu outline pesan bisnis menjadi sangat penting. Berikut susunan suatu outline secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam 3 kelompok. 1. Mulailah dengan ide pokok atau main idea. 2. Menyatakan poin mendukung yang penting. 3. Memberikan ilustrasi dengan bukti-bukti baik. 2. Menentukan urutan dengan rencana organisasional. 1. Pendekatan langsung. 2. Pendekatan tidak langsung. Berikut revisi pesan bisnis. Revisi sangat diperlukan agar pesan yang telah direncanakan dan dibuat dapat ditinjau ulang untuk menghindari kemungkinan terjadi kesalahan yang fatal, sehingga sesuai dengan yang dikehendaki. Berikut keterampilan merevisi. Menulis pesan bisnis yang dilakukan secara tertulis tidaklah semudah menulis surat pribadi atau personal. Oleh karena itu, untuk membuat surat bisnis yang baik diperlukan proses persiapan yang cukup, mulai dari tahap perencanaan, penulisan draft hingga tahap penelaahan ulang atau revisi pesan bisnis. Berikut pengedit isi dan pengorganisasian.
Salah satu kegiatan dalam merevisi pesan bisnis yaitu melakukan pemeriksaan ulang atas substansi suatu pesan. Tidak boleh terjadi kesalahan atau substansi suatu pesan, apalagi kesalahannya sangat fatal. Kesalahan yang sangat fatal tentu akan sangat mengganggu hubungan baik antara pihak perusahaan dengan para pelanggannya, seperti pencitraan yang tidak baik bagi perusahaan karena dianggap tidak profesional. Berikut mengubah gaya atau style penulisan. Setelah yakin terhadap isi dan pengorganisasian suatu pesan bisnis, langkah berikutnya yaitu memperhatikan pesan bisnis selain bersifat formal dan tetap memperhatikan tata cara penulisan yang baik sesuai dengan kaidah-kaidah kebahasaan. Juga tetap harus menarik perhatian bagi penerimaan pesan. Berikut mengedit format. Langkah terakhir dalam mengedit suatu pesan bisnis yaitu mengedit format secara keseluruhan. Di samping melakukan penelaah terhadap tata bahasa, ejaan, kesalahan-kesalahan tulis atau ketik, dan tanda baca, maka format tulisannya tidak boleh diabaikan begitu saja. Jika format tulisannya menarik, maka penerima pesan akan tertarik untuk membacanya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.